Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Shalom dan selamat hari Minggu. Saudara dan saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Marilah kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah kita sujud menyembah
berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Laut tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusuari. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah ketiga dan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kawanku terluka oleh tiga ujarku, dan hendaku jadi pelukku. Jikalau tuturku tak sempurna dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dan perantaraan kesaksian
dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa.
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Marilah kita membacanya secara bergantian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengakuinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 12 Februari 2023. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Seksagesima. Topik minggu, kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kedua, anak lahir. Selasa 24 Januari 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Bapak Alexandra Mardaulat Simamora dan Ibu Claudia Rosaulina Boru Siringo-Ringo, Sektor Cipinang Asam. Minggu 29 Januari 2023, Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Bapak Reja Tantra Putra Manihuruk dan Ibu Ida Lestari Yuniarti Boru Sihaloho, Sektor Paserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 12 Februari 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Maria Nabasa Boru Siahaan, pemudi daftar ulang, alamat Sektor Paserahan. Mulai hari ini, Minggu 12 Februari 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo Keluarga, Bapak Ferianto Manurung dan Ibu Bintang Murni Esther Boru Marpaung. Datang dari HKBP Resort Porsea, Distrik 4 Toba, alamat Sektor Kampung Baru. Mulai hari ini, Minggu 12 Februari 2023, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Bapak Reja Tantra Putra Manihuruk dan Ibu Ida Lestari Yuniarti Boru Sihaloho beserta satu orang anak daftar ulang Sektor Paserahan. Keempat, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 12 Februari 2023, telah pindah keluarga Bapak Juda Rianto Lumban Tobing dan Ibu Cynthia Livia Boru Lumban Gaul beserta dua orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Pasar Rebo, Distrik 8 DKI Jakarta. Bapak Anggiat Sitanggang dan Ibu Sumariati Boru Hutagalung beserta satu orang anak pindah jemaat ke HKBP Resort Rawamangun, Distrik 8 DKI Jakarta. Kelima, Bona Tahun Paduan Suara Ama HKBP Sutoyo. Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 11 sampai dengan 12 Februari 2023. Paduan Suara Ama HKBP Sutoyo telah melaksanakan pertanyaan Bona Tahun di Hotel Grand Pesona Cimande Bogor, Jawa Barat. Acara tersebut dipimpin oleh Pendeta S. Togatoro. Keenam, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 12 Februari 2023 pada ibadah jam 8.30 WIB, gereja kita telah melaksanakan baptisan kudus kepada 5 orang anak. Ketujuh, pemeriksaan gula, kolesterol, dan asam urat. Hari ini, Minggu 12 Februari 2023, setelah selesai ibadah jam 6 WIB,
gereja kita melalui seksi kesehatan akan melaksanakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah atau tensi, serta pembagian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut. Kedelapan, pertanyaan sektor live streaming. Kamis 16 Februari 2023, gereja kita akan melaksanakan pertanyaan secara live streaming, bertempat di gedung utama gereja, masuk jam 19.30 WIB. Dihimbau kepada parhalado, jemaat, dan paduan suara kantate harmonik, paduan suara grace, supaya hadir dalam pertanyaan tersebut. Kesembilan, pertanyaan bona tahun paduan suara Ama Agape HKBP Sutoyo. Sabtu 18 Februari 2023, paduan suara Ama Agape HKBP Sutoyo akan melaksanakan pertanyaan bona tahun bertempat di Museum Purnabakti Pratiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, mulai jam 6 sampai dengan jam 16 WIB. Ke-10, pelajar CD khusus. Gereja kita membuka pendaftaran untuk pelajar CD khusus selama bulan Februari 2023. Khusus bagi jemaat yang berumur 20 tahun ke atas. Bagi jemaat di luar jemaat HKBP Sutoyo, supaya membawa surat pengantar dari gereja asal. 11, jadwal pertanyaan sektor. Jadwal pertanyaan sektor mulai bulan Maret 2023 di rumah jemaat sebagai berikut. Setiap minggu pertama, sektor Gang 45, Mayasari, Warung Sawo, Cipinang Bali, dan Pondok Gede. Setiap minggu kedua, sektor Warung Gudeg, Kampung Baru, Kampung Makassar, Uki, dan Perumpung Timur. Setiap minggu ketiga, sektor Perdatang, Cipinang Asam, SMA Semea, Kalibata, dan Jati Bening. Setiap minggu keempat, sektor Condet, Penas, Halim, Perumpung Barat, dan Pondok Bambu atau Pondok Kelapa. Setiap minggu kelima di gereja secara live streaming. Jumat, sektor Cibubur, dan Parserahan. Jadwal tersebut untuk dilaksanakan setiap bulannya. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca di warta cetak. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Kor paduan suara kantate harmonik.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Penuh suka surgawi melimpahiku. Aku malaikat aman merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia,
sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bersekutu di dalam nama Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mau menyapa kita pada ibadah kita hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur pasal 119, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, di dalam terang topik kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang mendambakan hidupnya berbahagia. Hingga ada banyak yang dilakukan orang untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaan, kebahagiaan yang manakah yang mau dimaksudkan yang kita dambakan itu? Yang mau kita miliki itu, atau barangkali yang kita cari itu di dalam kehidupan kita. Ada orang mengatakan kebahagiaannya identik atau sama dengan dia bisa menikmati hidupnya bersenang-senang. Dia merasakan di dalam kehidupan ini
ketika dia menjalani kehidupan itu penuh dengan kebebasan. Walaupun kadangkala di dalam apa yang dia lakukan itu, ataupun dalam apa yang dia nikmati itu, sebenarnya tidak berkenan dan bahkan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalamnya. Artinya dia melakukan itu dengan ukuran duniawi. Dia hidup di situ dengan kesenangannya, dia pikir itu adalah ukuran yang benar dengan kebahagiaannya. Ada juga orang yang menurut pandangannya kebahagiaan itu ketika dia berhasil dengan apa yang dicita-citakan, apa yang telah bisa dia terima atau peroleh dengan segala daya upaya yang telah dia lakukan, dan pada saatnya itu bisa digenggam. Maka ketika itu diperolehnya dengan keberhasilan itu, dia merasa bahwa saya telah menerima kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu adalah hasil dan buah dari perjuanganku. Walaupun sebenarnya apa yang diperoleh itu, apa yang diperjuangkan itu, dengan buah yang boleh dia raih atau dia pegang, belum tentu yang namanya kebahagiaan yang sejati dari apa yang dia peroleh itu. Karena apa? Kehidupan manusia sebesar apapun yang diperoleh, tetap juga di dalam kehidupan ini dia ingin mencapai lagi. Bahkan tidak akan pernah puas-puasnya dengan apa yang sudah ada. Karena apa? Semakin banyak kita memperolehnya, maka juga ditimbulkan hati untuk mencarinya itu. Maka ketika itu dicari dan ketika itu diusahakan, kadangkala dia tidak merasakan apa sebenarnya kebahagiaan itu di dalam kehidupan. Apa sebenarnya di dalam perjuangan yang begitu dia gigih lakukan, benar-benar boleh menikmati kebahagiaannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita melihat di tengah-tengah kehidupan dunia kita yang pada saat ini di mana roh-roh dunia ini menawarkan kepada kita, yaitu bahwa ada rasanya dia sudah berbahagia ketika dia ditawarkan dunia ini dengan kebahagiaan yang palsu, kebahagiaan yang semu, di mana ada orang berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa diukur dengan harta, dengan banyaknya harta yang dimiliki. Dunia menawarkan ketika orang memiliki jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Dunia menawarkan kebahagiaan itu terletak di dalam kecantikan, ketampanan.
dunia menawarkan kebahagiaan itu dengan popularitas di dalam kehidupan dan bahkan di dalam status-status, di dalam ukuran-ukuran duniawi yang kita lihat dan kita rasakan sesuai dengan waktunya. Yang mau saya maksudkan, betapa kita dikagetkan dengan anak-anak muda yang sekarang berprinsip, bagaimana saya kaya. Maka ada yang disebut dengan crazy rich. Jadi rasa ingin memiliki banyak, bahkan gila harta. Itu yang kita lihat di zaman sekarang. Jarang orang, entahlah di antara kita atau di dalam kehidupan kita ini, yang bertanya di dalam kehidupannya, bagaimana saya merasakan bahagia. Tetapi banyak orang, apalagi anak-anak muda sekarang, bagaimana saya untuk bisa kaya. Dan kadangkala zaman ini dengan segala tuntunannya, dengan segala apa yang diajarkan berlomba-lomba, bagaimana untuk sebanyak-banyaknya memiliki yang kita sebut dengan kekayaan atau memiliki harta di dunia ini. Namun kita bertanya sekarang, apakah memang benar ketika popularitas, harta, kekayaan, jabatan, kecantikan, dan tadi status kita yang lebih menurut kita dari orang lain sudah benar-benar membahagiakan kita? Sudah benar-benar menjadi kesukaan bagi kita untuk memberikan bagi kita kebahagiaan yang sejati? Ternyata harta boleh membuat orang gelisah. Karena apa? Dia harus berpikir bagaimana untuk mempertahankan ini. Jangan-jangan nantinya ini dicuri orang. Atau barangkali untuk memakai harta-harta yang ada padanya, dia harus mencari waktu, dia harus memburu waktu, dan kadang-kadang dia mau memakai waktu itu benar-benar dengan sepenuh-penuhnya. Bahkan kadang-kadang tidak tahu waktu untuk menikmatinya. Sementara yang dia miliki tidak pernah dia rasakan yang sebenarnya, yang datang untuk membahagiakan dirinya, yang datang untuk membuat dia bahagia dalam kehidupannya. Bahkan justru semakin banyak kegelisahan, semakin banyak yang dibutuhkan, semakin banyak yang diharapkan, semakin banyak yang dituntut di dalam kehidupannya, maka dia tidak menikmati itu dengan benar. Pernah dalam satu penelitian yang pernah saya dengar, walaupun saya tidak boleh mengatakan secara sempurna bagaimana itu diukur yang disebut dengan kebahagiaan itu. Tetapi ada satu percobaan yang pernah dilakukan di mana dikelompokkan, ada orang yang dikelompokkan dalam dua kelompok. Yang pertama, dalam 2 minggu kelompok A ini diberikan gadget bagi mereka. Dan mereka mempergunakan ini, atau katakanlah mereka diberikan yang katakan tren kehidupan atau yang sering membahagiakan menurut orang pada situasi kondisi
yang sedang tren atau terbiasa dilakukan orang selama 2 minggu. Mereka hidup dengan itu. Dan di kelompok B ini tidak diberikan apa-apa. Dan tidak diperbolehkan mereka memakai atau mempergunakan gadgetnya dalam 1 atau 2 minggu itu. Tetapi mereka disuruh atau melakukan bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang dengan cara apapun, tetapi mereka bersekutu dengan orang-orang, bercakap-cakap dengan orang lain, dan mereka hidup bersekutu, hidup bersama-sama, dan saling berdiskusi, saling berbicara di dalam kehidupan ini. Lalu sesudah 2 minggu itu, di dalam percobaan itu, lalu ditanya, siapakah yang merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya? Siapakah di antara 2 kelompok ini yang bisa merasakan bahwa arti dari kehidupan yang dia lakukan itu, yang dia nikmati, yang mendatangkan kebahagiaan baginya? Ditanya. Ternyata kelompok A dengan status yang tadi terbiasa dengan gadgetnya, terbiasa dengan banyak berita, banyak yang ditonton, banyak hiburan dan lain-lainnya yang mereka lihat dan tonton. Walaupun itu juga mungkin yang menurut mereka boleh mencari sesuatu di situ. Ternyata karena begitu banyaknya tawaran-tawaran di situ yang kadang-kala juga yang mempengaruhi ke dalam pikirannya, ke dalam kesehatannya dari ini, gadgetnya ini. Ternyata mereka tidak menikmati kebahagiaan itu. Tetapi di kelompok B, ketika ditanya, walaupun mereka kadang-kadang di dalam berbicara itu mengutarakan sesuatu yang mungkin merupakan pengalaman yang pahit, mereka bersosialisasi untuk bagaimana saling mengenal, untuk saling mengetahui, dan mereka boleh saling berkelompok di sana untuk menyesuaikan diri. Ternyata di dalam kehidupan mereka bisa merasakan itu. Bagi orang-orang yang menceritakan kehidupannya bersuka cita, lalu orang mendengarkan, dia merupakan menjadi inspirasi bagi orang lain. Oh begitu rupanya, ada ketenangan, ada kedamaian di dalam kehidupannya. Lalu di sebelahnya atau di lain pihak ada orang yang bercerita bagaimana dia berjuang dalam kehidupan ini, begitu menderitanya dia. Tapi dia bisa melihat, walaupun dia mungkin berjuang keras menderita, tetapi dia percaya karena ada harapannya, ada masa depannya seperti yang diceritakan oleh kawannya tadi, bagaimana dia berjuang dalam kehidupan ini untuk menikmati kehidupan ini. Lalu dia selalu berharap, oh berarti ada kesempatan bagiku, ada kesempatan untuk berubah, untuk dirubah, dan akan menerima kebahagiaan itu. Penderitaan itu akan berakhir dari hidupku. Artinya dari percobaan itu yang mau digambarkan adalah rasa bahagia itu ketika kita mengerti apa tujuan kita. Ketika kita mengerti, menikmati dalam kehidupan ini, dalam rasa yang bisa kita nikmati, memberi nyaman, aman, tentram, damai, sejahtera. Dan ada rasa syukur di sana, di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemazmur memberi kita resep bagaimana berbahagia yang sejati di dalam kehidupan ini. Pemazmur tidak melarang ketika kita Tuhan memberi di dalam kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Ketika Tuhan memberi segala kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan keberhasilan dalam kehidupan kita.
ketika kita sempat menikmati dari apa yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan letakkan di dalam harta itu, jangan letakkan di dalam kenikmatan itu yang jadi ukuran bagimu dengan kebahagiaanmu. Pemazmur mengatakan, yaitu Daud, yang kita tahu dia adalah seorang yang berhasil di dalam kehidupannya. Walaupun pada saatnya ada dia jatuhnya, tergoda oleh keinginan duniawinya. Tetapi ketika dia sadar atas dirinya, ketika dia tahu bagaimana dia memperoleh itu, ketika dia tahu bagaimana Tuhan mengampuni dia ketika dia sudah menyerahkan hidup dengan bertobat di dalam kesalahannya, di perbuatan-perbuatannya yang fatal, lalu kembali ke jalan Tuhan, dan dia merasakan Tuhan memberi pengampunan baginya di tengah-tengah dosa-dosa yang dia lakukan. Dan di dalam doa-doanya, dia tahu tidak semuanya Tuhan kabulkan. Walaupun satu kerinduan yang kita tahu bahwa dia akan membangun bait Tuhan supaya Tuhan tetap hadir dan bisa di dalam kehidupannya bersama mereka. Tuhan memberkati, dekat dengan mereka di dalam rumah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berkenan untuk dia membangun itu, tetapi dia bersyukur, dia berbahagia, dia percaya karena Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan mau dan hadir di tengah-tengah mereka dengan pembangunan bait suci itu, yaitu melalui anaknya, yaitu Raja Salomo. Dan benar adanya, sekalipun pengharapannya atau yang dia cita-citakan tidak tercapai, tapi dia percaya karena Tuhan bukan melihat hanya sebatas di dirinya, tetapi apa di dalam kerinduannya, apa yang dipikirkannya, apa yang direncanakannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sampai keturunannya, anak-anaknya akan bisa Tuhan pakai dan bisa merasakan sebagaimana yang dia cita-citakan itu, yang dia harapkan itu, dan itulah menjadi kebahagiaan baginya Bapak Ibu Saudara-saudari. Demikianlah dia menyatakan kepada kita, setidaknya ada 3 yang menjadi resep supaya kita merasakan kebahagiaan. Yang pertama kita baca tadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bahagianya orang yang hidup, yaitu yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan, atau katakan peringatan-peringatan Tuhan, ada yang kita katakan di dalam apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa hukum Tuhan artinya untuk mengetahui apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Itulah rumusan yang sederhana tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengatakan inilah perbuat dan lakukan. Hukum Tuhan mengatakan jangan lakukan seperti ini. Kalau kamu lakukan seperti ini, kamu akan dihukum dan kamu akan menerima ganjarannya seperti ini. Lalu Yesus sempurnakan itu dengan pengajarannya, yaitu di dalam bagaimana kita berbuat yang terbaik, yang didorong rasa kasih kita, yang didorong, yang tumbuh dari hati kita, yang ini kehendak kita, emosi kita, hasrat kita yang terpungkus di sini, itu di dalam koridor yang beraturan di dalam hukum Tuhan.
Jadi hati kita selalu terjaga di dalam hukum-hukum Tuhan untuk senantiasa bagaimana menaati tentang hukum itu. Dan bagaimana kita untuk tidak melakukan dari yang dilarang itu. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa di dalam firman Tuhanlah kita mampu melakukan dan kita tahu apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam kehidupan ini. Dan apa yang kita jauhkan dalam kehidupan ini. Maka yang pertama dikatakan supaya kamu berbahagia, hiduplah di dalam aturan Tuhan. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan mengingatkan kamu jika kamu salah. Firman Tuhan akan menunjukkan jalan bagimu apa yang seharusnya kamu lakukan. Firman Tuhan akan mengingatkan kamu. Kita semua apa yang dikehendaki, kita akan mengerti itu. Jika kita senantiasa mengikuti hukum Taurat Tuhan yang kita tahu itu adalah firman Tuhan. Yang kedua, kunci kebahagiaan dikatakan oleh pemazmur di sini. Kita baca di ayat 2 yang dikatakan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Bagaimana kita mencari Tuhan? Mungkin kita sudah pernah mendengar ilustrasi tentang ada orang yang rindu Tuhan mau bertamu di rumahnya. Tetapi ada sesudah dia mempersiapkan sesuatunya, dia menunggu kehadiran Tuhan dengan janjinya bahwa saya akan datang dan bertemu. Tapi dia menunggu sepanjang hari, belum ada, belum datang. Tetapi tiba-tiba ada yang datang. Yang kita dengar itu adalah orang yang mungkin menurut ukuran duniawi ini adalah orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya apa-apa, atau orang yang menderita, yang lusuh, yang perlu ditolong. Dengan meminta untuk mengganjal perutnya yang lapar. Kepada yang mempersiapkan tadi mau menjamu Tuhan. Mencari Tuhan hadir di tempatnya. Tetapi karena dia mempersiapkan dirinya, saya hanya menjamu Tuhan hari ini. Saya tidak mau dengan orang-orang seperti ini untuk hari ini. Maka dia tidak meladeni ini dan dia melayani itu. Dan ada lagi yang kita tahu tentang itu. Ada orang yang menderita, yang mendapat kesusahan. Ada orang yang mungkin mencari perteduhan. Tapi dia tidak mau melayani itu. Karena dia mau mencari Tuhan dan menjamu Tuhan di tempatnya. Dan pada akhirnya dia kecewa. Seolah-olah Tuhan ingkar janji dalam janjinya. Mau bertamu dengan dia. Lalu dia bersungut-sungut dan mengatakan itu. Dia kehilangan kesabaran. Dia kehilangan kenyamanan hidup. Walaupun dia mengatakan mau menjamu Tuhan di kehidupannya, mencari Tuhan dalam kehidupannya. Lalu Tuhan memperingatkan dia. Sebenarnya saya tidak mau hadir. Sebenarnya saya sudah hadir dan bersama-sama dengan kamu. Yang datang di tempatmu. Karena apa? Ketika kamu melakukan sesuatu yang terbaik. Ketika kamu menolong orang-orang yang patut ditolong. Ketika engkau mengasihi yang patut dikasihi. Yang ditolong, dilayani. Disitulah kehadiran Tuhan itu. Disitulah kita mencari Tuhan. Jadi bukan mencari dengan mau menyenangkan Tuhan dengan cara kita. Dengan pikiran kita, dengan keinginan kita. Yang kita sebut apa yang terbaik di dunia ini dalam kehidupan kita. Itu yang kita pakai untuk mencari Tuhan atau menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak hadir dan tidak akan memberi kebahagiaan bagi kita mencari seperti itu. Termasuk di tengah-tengah gereja ini. Jika memang kita tidak mempersiapkan diri kita dengan benar mencari Tuhan. Kita hanya membutuhi kehidupan kita datang ke gereja ini hanya untuk menenangkan pikiran-pikiran kita. Jika sekiranya ada sesuatu yang kurang atau sekiranya tidak berkenan di hati kita, maka seolah-olah itu tidak baik, seolah itu Tuhan tidak hadir di kehidupan kita.
Kita mau mengatur Tuhan dengan kehadirannya dalam kehidupan kita, dengan kesenangan kita. Ingat, kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan kita ketika kita mencari Tuhan. Dan Tuhan ada pada kita ketika kita membuka hati kita. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik dan memikirkan bagaimana saya hidup di dalam kasih. Menolong orang. Molo sada nabi nai muna tu anakku nama itu danak nama meton nama bait waudo ini na Tuhan Yesus. Segala sesuatu sedikit pun yang kecil pun yang kamu lakukan dengan kasihmu yang besar itu, yang engkau tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kamu, kamu lakukan itu kepada orang kecil sama dengan menyambut Tuhan dan menjamu Tuhan di dalam kehidupan. Untuk itu diperlukan kesungguhan hati, ketulusan hati. Biarlah Tuhan yang berbicara, biarlah Tuhan, kehendak Tuhan yang berbicara. Jangan kehendakmu, jangan keinginanmu, jangan pikiran kita, kesenangan kita yang kita arahkan. Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tapi mencari Tuhan, katakanlah, biarlah Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan saya. Dan saya hidup dengan kehendak itu. Dan yang terakhir, Tuhan katakan melalui pemazmur ini, supaya engkau berbahagia di dalam hidupmu. Senantiasalah bersyukur di dalam hidupmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Jadi bersyukur itu dia tahu bahwa segala sesuatunya yang ada padanya itu hadir pemberian Tuhan. Di dalam berkat Tuhan dia terima. Jadi Tuhan itu menjadi sumber kehidupannya. Sekali Tuhan tidak memberkati kita, sekuat apapun yang kita lakukan jika tidak memberkati dan tidak memberikan buah dari apa yang kita punyai, kita tidak akan memiliki apa-apa. Semuanya hadir dari Tuhan. Maka bersyukurlah. Buatlah apa yang ada di dalam hidupmu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Nyatakan Tuhan itu yang memberi itu. Bersyukur sama dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Belum ada apa-apaku yang boleh saya banggakan dalam kehidupan ini. Yang membuat saya tinggi hati. Membuat sombong di dalam kehidupanku. Karena apa? Karena saya juga adalah orang yang diberi. Maka ketika kita merasa bahwa kita selalu diberi, yaitu dari Tuhan kita. Disitulah kita selalu bersyukur di dalam kehidupan ini. Maka kita akan dijauhkan dari kesombongan kita. Dia akan merendahkan hati. Kita selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan ketika kita merendahkan hati, disitulah keluar terpancar kebahagiaan itu dalam kehidupan kita. Apapun yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang dari kehidupan kita, dari persekutuan kita hari ini. Kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan apapun yang kita kerjakan, lakukan dan kerjakanlah itu di dalam imanmu. Di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena kita hidup dengan melakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan di dalam pekerjaanmu. Carilah Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Tuhan akan menunjukkan dirinya dengan apa yang kita kerjakan itu. Apa yang kita perbuat itu yang benar-benar tumbuh di dalam kasih. Senantiasa bersyukurlah di dalam hidupmu. Maka kamu akan merasakan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Dan Tuhan akan menambah-nambahkan kebahagiaan yang lain di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga atas firman Tuhan yang telah menyapa kami. Di mana kami diingatkan kebahagiaan kami ketika kami hidup seturut dengan hukum Tuhan. Kebahagiaan kami ketika kami mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia ketika kami bersyukur atas segala apa yang ada pada kami. Sekalipun berkelimpahan, sekalipun kami berkekurangan, tapi rasa syukur kami karena kami percaya Tuhan mencukupkan kami dan memberkati kami dan mengeluarkan kami dari segala apa yang membebani kami. Disitulah kami rasakan kebahagiaan yang sejati itu
di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menerima itu dan melakukan itu. Biarlah kami tumbuhkan rasa iman kami di dalam setiap perbuatan dan kehidupan kami. Biarlah kasih sayang kami terhadap Tuhan dan terhadap sesama kami semakin ditumbuhkan. Dan biarlah kami senantiasa bersyukur atas segala berkat-berkat dan keadaan kami yang Tuhan perkenankan boleh kami jalani. Bapa di surga, Engkau berkati segala pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan di gerejamu ya Tuhan dalam 1 minggu ini. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menguatkan kami di dalam iman kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Ketika Engkau memberikan sukacita, berkat-Mu, berkat kelahiran anak kepada saudara-saudara kami Tuhan, biarlah itu menjadi kebahagiaan bagi mereka, di mana Tuhan telah memberkati mereka melalui anak mereka. Engkau berkati Tuhan orang tuanya untuk memelihara, menjaga, dan membesarkan anak itu sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kehidupan anak tersebut nantinya boleh menjadi sukacita dan membawa kebahagiaan bagi orang tuanya. Engkau berkati anak tersebut bertumbuh di dalam hidup yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di surga, anggota jemaat-Mu yang bertambah di gereja ini, biar Engkau Tuhan senantiasa mengingatkan mereka untuk bersama-sama semakin bersekutu dengan kami untuk memuliakan Tuhan. Jadikan mereka Tuhan jemaat yang hidup, yang senantiasa rindu bersekutu dengan kami dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Dan bagi saudara-saudara kami yang pindah dari jemaat ini, biarlah mereka juga hidup menjadi jemaat yang hidup di tempat mereka masing-masing. Bapa di surga, kami mau serahkan kehidupan keseharian kami di dalam setiap kegiatan kami dalam 1 minggu ini. Biarlah Tuhan, dari apa yang boleh kami lakukan menjadi kebahagiaan bagi kami. Engkau berkati kami Tuhan di dalam kekuatan dan kemampuan untuk melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan, dan ketika kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, kita memberikan persembahan kita. Persembahan ke depan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang, semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku.
Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kalau semua seteru, aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan, tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku.
Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikut Engkau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhanku andalkan kala semua semeru, aku Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu tolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua kau serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami dari Majelis Jemaat yang melayani hari ini dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini di ibadah kita sore ini menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, dan biarlah persekutuan kita mendatangkan kebahagiaan, kita boleh pulang dalam kebahagiaan. Kami mengucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom Horas.